Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rizal Fadila dan juga pengacaranya si Ahmad Kozinuddin yang orang HTI Tulen ini, sepertinya mulai melempem dan tidak berani lagi teriak-teriak, teman-teman. Kalau kalian ingat ya, si Rizal Fadila ini beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, kalau konferensi pers teriak-teriak, ngata-ngatain Pak Jokowi, ngancam-ngancam, kok sekarang jadi ayam sayur gitu? Kasihan banget. Sama dengan pengacaranya, si Kozinuddin itu yang ada tompel di sininya tuh. Dia nih juga ketika konferensi pers kemarin di Polda, itu suaranya kecil banget loh. Nggak kayak biasa-biasanya. Nggak kayak apa ya, kesatria, petarung. Nah dulunya kan seperti itu dia, teman-teman. Sekarang kasihan banget lihat mereka ya. Apakah mereka mulai ketakutan dan mulai pusing, mulai stres menghadapi laporan dari Pak Jokowi? Karena satu persatu sudah dipanggil nih. Apakah akan jadi tersangka nantinya? Wah, ini yang kita tunggu, teman-teman ya. Nah, selain itu, ada video di mana Ibu Megawati juga menyinggung-nyinggung nih soal ijazah Pak Jokowi. Loh. Ada apa ini Bu Mega nih? Ada apa Bu Mega? Padahal kan ya, Pak Jokowi maju melalui partai Bu Mega. Maju sebagai wali kota, gubernur, dan juga presiden. Nah, harusnya Ibu tahu dong, bantuin dong Pak Jokowi jawab. Jangan semakin menyudutkan gitu ya kan. Jangan senada dengan gerombolan-gerombolan Roy Suryo, Bu. Jangan. Nah, terakhir, ternyata Pak Jokowi juga sudah angkat bicara nih. Ini video terbaru nih. Pak Jokowi angkat bicara terkait bagaimana penyerahan ijazah dan dokumen-dokumen tambahan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Juga sebenarnya dalam proses pencarian terhadap kebenaran dari status ijazahnya Joko Widodo gitu. Jadi masih dalam proses pencarian. Ketawa, lepas aja ketawanya, jangan ditahan-tahan ketawanya. Seperti yang Anda biasa lakukan gitu ya kan. Ketawa aja yang lepas, ketawa yang puas gitu ya kan. Baik melalui proses pengadilan perdata, termasuk juga pendampingan di pengadilan pidananya, sampai ke pengaduan ke Bareskrim, lalu sekarang juga dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ini semua dalam proses pencarian. Pencarian katanya ya kan. Kemarin Anda sudah dari UGM kan. Anda sudah datangi UGM dan UGM sudah memberikan penjelasan bahwa Pak Jokowi benar mendaftar di UGM, lulus masuk UGM, kuliah di UGM, skripsi di UGM, KKN di UGM, wisuda pun di UGM. Proses pencarian apa lagi yang Anda inginkan gitu? Tapi nggak biasanya Anda kemarin teriak beberapa bulan yang lalu gitu. Anda teriak di ballroom hotel ya kan? Gantung, penjarakan, gitu kan omongan Anda kemarin. Saya masih ingat dan tidak akan pernah lupa omongan Anda kepada Pak Jokowi. Udahlah, mana teriakan Anda sekarang? Ayo teriak, ayo. Garangnya mana gitu? Apakah Anda berani garang ketika berkumpul bersama kolega-kolega Anda? Bersama dengan kawan-kawan Anda? Ayo, teriakannya mana? Gantung. Waduh, kayak gitu kan. Rizal Fadila. Jadi ini bukan kebencian, bukan hinaan, bukan suatu ungkapan yang merendahkan, tetapi ini adalah bagian dari penyampaian pendapat yang itu disampaikan berdasarkan hak konstitusional. Penyampaian pendapat. Sekarang saya tanya buat teman-teman yang nonton video ini. Selama ini, gerombolan-gerombolan ini, Amin Rais dia yang pertama. Di podcastnya atau di channel YouTube-nya, dia ngomong, Jokowi itu tidak punya ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai UGM. Kalaupun Anda, ya bisa dibilang itu palsu. Itu Amin Rais yang ngomong loh. Amin Rais, itu proses pencarian atau penuduhan? Ini pengacara HT ini ngomongnya agak-agak juga dia nih. Tambah Roy Suryo, Rismon, ijazah Jokowi 1000%. Palsu katanya. Waduh, terus kalian sekarang ngomong proses pencarian, penyampaian pendapat. Dokter Tifa lagi pernah bilang, kok kami sebagai cendekiawan intelektual
melakukan penelitian terhadap sebuah objek yang diragukan, kok dilaporkan? Anda bukan meneliti, Anda bukan mencari kebenaran, Anda sudah menuduh dan mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Dan itu sudah Anda lakukan beberapa tahun yang lalu juga, kalian-kalian ini. Dan beberapa tahun lalu Pak Jokowi diam aja karena Pak Jokowi masih presiden. Dia nggak mungkin melaporkan rakyatnya. Kok sekarang Anda alay ngomongnya? Kok sekarang ngomong proses pencarian? Hah? Ada apa ini? Apakah Anda takut dipenjara? Makanya ngomongnya udah lain. Hah? Sekarang Roy Suryo nyalah-nyalahin yang ngupload ijazah Pak Jokowi di Twitter. Tapi kok Anda sebagai peneliti langsung percaya gitu kalau itu asli punya Pak Jokowi? Hah? Peneliti apaan ini? Sekaligus pendapat yang basisnya itu adalah ilmu. Alalala. Pusing, oh ibu pusing. Ibu pusing katanya guys. Tapi kan ya Pak Jokowi kemarin maju wali kota, gubernur, Jakarta, presiden. Itu kan lewat partai ibu. Pak Arya Bima, anggota DPR RI dari fraksi PDIP, juga sudah angkat bicara kemarin Bu. Kalau ijazah Pak Jokowi sudah melalui verifikasi faktual di lembaga-lembaga negara ketika beliau mencalonkan sebagai presiden, gubernur, dan lain sebagainya. Jadi ya tidak ada keraguan atas ijazah Pak Jokowi. Itu kata Pak Arya Bima Bu. Kok ibu sekarang ya kasih aja langsung. Ya kalau dikasih emangnya mereka mau percaya langsung begitu saja Bu. Kalau itu asli, ya paling kan dia foto sama mereka, diteliti lagi sama mereka, cari celah baru Bu. Gitu Bu. Saya agak pelan nih ngomongnya kalau sama ibu nih. Agak takut soalnya, agak-agak ngeri gimana gitu. Nanti saya dilaporkan lagi sama ibu ya kan. Saya nggak mau Bu, agak takut saya Bu, agak ngeri gitu. Aduh luar biasa ibu. Ya kemarin di Bareskrim juga sudah hampir 90% Pak. Ya supaya tahu ya, di Bareskrim itu ada aduan dari seseorang, sehingga kemarin kita juga undang untuk menyerahkan berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA sampai SD, tapi enggak sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Yang kedua ada yang kita melaporkan itu di Polda Metro, itu tidak lagi tolong ada lagi yang di sini di Solo itu Perdata, ada lagi. Kemarin waktu ke Bareskrim yang terakhir itu kenapa mengutus adik Bapak nggak datang langsung ke? Dia akan menyerahkan kalau memang saya dipanggil untuk mengklarifikasi hal yang perlu diklarifikasi saja. Ini menyerahkan, tentu saja menyerahkan dokumen yang saat ini sangat penting ya. Saya mengutusnya orang yang percaya. Nah teman-teman, Pak Jokowi kan sudah menyerahkan ijazahnya ke Bareskrim Polri untuk diteliti dan mungkin dibandingkan dengan ijazah-ijazah yang lain, digital forensik dan lain sebagainya, laboratorium forensik dan lain sebagainya. Ini kan untuk laporan dari TPUA. Jadi TPUA melaporkan ijazah Pak Jokowi palsu di Bareskrim Polri. Jadi ijazah Pak Jokowi dibawa ke Bareskrim. Nah untuk di Polda itu sebenarnya menunggu dari hasil lapor, menunggu hasil dari Bareskrim. Kalau nanti di Bareskrim Polri sudah keluar hasilnya, ijazah Pak Jokowi dipastikan identik ataupun asli, bukan palsu, nah barulah laporan Pak Jokowi di Polda Metro akan bergulir cepat teman-teman. Sekarang kan baru pemanggilan klarifikasi dan lain sebagainya karena menunggu dari Bareskrim. Kalau sudah selesai, Pak Jokowi ijazahnya asli, balik ke Polda, nanti baru bergulir kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Disinilah Roy Suryo dan kawan-kawan
akan segera masuk bui kalau ijazah Pak Jokowi asli dari Bareskrim, teman-teman ya. Ini yang harus kita garis bawahi, dan kita doakan semoga proses di Bareskrim cepat selesai, ijazah Pak Jokowi otentik, asli, sehingga di Polda Metro laporan Pak Jokowi bisa bergulir soal pencemaran nama baik. Karena Pak Jokowi sudah ngomong mereka sudah menghina saya dan menginjak-injak martabat dan harkat saya. Wah, luar biasa ya. Rismon Sianipar menuduh bahwa kepolisian Republik Indonesia tidak jujur. Mereka tidak melibatkan dirinya sebagai ahli digital forensik dalam rangka kerja yang dilakukan oleh Badan Reserse dan Kriminal Bareskrim Polri untuk memeriksa ijazah-ijazah sahabat Jokowi, termasuk memeriksa ijazah Jokowi yang konon katanya 90% bahkan hingga sampai 100% ijazah Jokowi itu adalah ijazah yang asli. Karena itu, Rismon kemudian berteriak-teriak mengatakan bahwa Polri itu tidak jujur, bahkan ia juga ditengarai termasuk bagian dari konspirasi mengatakan bahwa Polri itu adalah lembaga yang sudah menggunakan cara-cara PKI gaya baru. Waduh. Nuduh Polri menggunakan cara-cara PKI gaya baru. Wah, ini Rismon ini tuduhannya serius, teman-teman nih. Masa iya sih dia nuduh begitu? Ini ya, kalau ada orang yang menuduh-nuduh petugas seperti itu, ya itu sudah bau-bau kekalahan mereka, teman-teman. Ini bau-bau mereka akan dipenjara. Jadi mereka berusaha membangun narasi, membangun perspektif bahwa ya kita tidak percaya dengan penegak hukum kita. Kita tidak percaya dengan hasil laboratorium forensik Polri. Ya dia berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka benar, walaupun negara, pengadilan ataupun Polri nanti memutuskan mereka salah. Nah, ini yang selalu mereka lakukan, dan inilah playing victim yang terus mereka lakukan ketika mengkritik pemerintah, ketika menjatuhkan pemerintah. Ini yang selalu mereka perbuat, teman-teman. Langsung mendiskreditkan lembaga-lembaga terkait. Ini sekaligus memberikan pesan bahwa PKI gaya baru yang dihembuskan oleh orang-orang seperti Rismon itu kemudian diarahkan untuk menyerang siapa pemimpin PKI gaya baru. Lagi-lagi orang itu adalah Joko Widodo yang dianggap telah mengkooptasi Polri sehingga Polri menjadi lembaga yang tidak independen, tidak mandiri, dan sulit untuk dipercaya terkait dengan upayanya memeriksa ijazah Jokowi dan teman-teman Jokowi yang oleh Rismon dan kawan-kawan itu dikatakan sebagai ijazah palsu. Saya ingin katakan bahwa profesionalitas Polri itu adalah nilai keutamaan Polri. Karena itu mengatakan bahwa Polri Polri kehilangan independensi itu sama dengan Anda sebetulnya yang menggunakan gaya berpolitik dari PKI gaya baru. Karena itu jangan teriak-teriak untuk mengatakan ada pihak lain yang merupakan PKI gaya baru kalau Anda sendiri sebetulnya adalah pelaku dan yang mengatakan dan melakukan sendiri sebagai PKI gaya baru. Ini suatu tindakan yang sama sekali sulit untuk kita anggap sebagai tindakan yang bisa diterima oleh akal sehat sebagai orang yang mengaku intelektual dan akademisi sejati. Sementara menggunakan teori konspirasi untuk menyerang lawan politik dengan menggunakan istilah-istilah yang sama sekali tidak ilmiah. Penggunaan istilah PKI gaya baru itu sebetulnya Anda sendiri yang mengatakan dan Anda sendiri yang melakukannya. Hai Rismon, Andalah PKI gaya baru itu. Masalah ijazah ini tidak akan sampai gaduh seperti ini. Sampai banyak yang ditangkepin. Sampai banyak yang dilaporin. Seharusnya Bapak Jokowi, kalau seorang negarawan itu akan menjaga seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Tapi hari ini Bapak tidak lakukan. Seharusnya ketika kemarin ada yang menuduh ijazah Bapak itu adalah palsu, simpel sekali Pak.
Kalau kemarin ada yang menuduh ijazah Bapak palsu, simpel sekali Pak. Ini omongan ibu ini ya, yang suka demo-demo di jalanan, yang suka geruduk-geruduk rumah Pak Jokowi kemarin. Ini orang-orang inilah nih, yang suka teriak-teriak di jalanan. Nah, ini orang-orang ini teman-teman. Bapak tinggal ambil ijazahnya, Bapak perlihatkan di depan umum, halayak umum, dan Bapak persilakan untuk ahli forensik untuk mengecek keasliannya. Apa lagi ahli forensik? Untuk apa sih ahli forensik? Pak Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri sudah mengatakan gampang dan mudah, nggak butuh forensikan, cukup UGM aja yang ngomong. UGM jadi saksi, kawan Pak Jokowi jadi saksi, kawan yang pernah kuliah, pernah wisuda sama Pak Jokowi jadi saksi. Terus apa? Dosen Pak Jokowi jadi saksi. Udah clear, selesai. Ngapain lagi digital forensik? Buat apa gitu? Emang iya Pak Jokowi kan waktu mau maju sebagai wali kota, gubernur, dan RI 1, itu kan dia legalisir ijazah. Legalisir ijazah di UGM. Kalau itu palsu, nggak mungkin UGM mau melegalisir ijazah Pak Jokowi. Aduh, ibu ini cara berpikirnya agak-agak miring juga kali ya. Ini ikut sama kelompok-kelompok bos-bos mereka nih cara berpikirnya nih, begini semua nih. Selesai kan? Nggak selesai. Tapi tidak dilakukan. Nggak selesai Bu, nggak segampang itu. Lagi-lagi saya bilang nih ya, kalau Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya di depan umum, terus diserahkan ke ahli forensik, terus difoto-foto, siapa ahli forensik yang mau memeriksa? Polri. Polri kan Anda sudah tidak percaya. Ahli forensik mana yang akan memeriksa? Sedangkan laboratorium forensik yang ada di Indonesia hanya punya Polri. Anda mau bawa ke Singapura? Nggak usah Bu, bawa ke Pluto sana. Sekalian Anda ke Pluto sama kawan-kawan Anda, hidup di Pluto sana, daripada bikin ribut Indonesia ya kan. Sampai kemarin teman-teman datang ke Solo, ya langsung silaturahmi tabayun, pengen lihat juga mana ijazahnya supaya tidak ada kegaduhan lagi di Indonesia ini. Tapi Bapak tetap tidak mau memperlihatkan. Apa jaminannya ketika Pak Jokowi sudah memperlihatkan terus Anda nggak gaduh? Kan Anda selama ini hanya mencari celah baru. Buktinya Gibran loh. Gibran kemarin dituduh ijazahnya palsu, dia nggak lulus. Hah? Tifa nuduh, Roy Suryo nuduh. Ketika Gibran masih wali kota memperlihatkan ijazahnya, ya kan nggak selesai kegaduhannya Bu. Masih berlanjut loh kegaduhannya sampai sekarang. Sekarang dituduh lagi ya, ijazah Gibran diduga palsu. Dituduh lagi kan sama kawan-kawan Anda. Apa jaminannya Bu? Apa? Otak itu dipakai Bu kalau mikir. Jangan cuma otak dipikir buat nyerang orang. Jangan, bahaya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kenapa sebelum datang ke Solo ada 10 orang wartawan yang diperbolehkan masuk, Bapak perlihatkan, tapi nggak boleh difoto. Nah itulah hal-hal yang akan menimbulkan asumsi-asumsi, pertanyaan dari seluruh masyarakat Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia, ada apa? Seluruh dunia? Bapak bilang kepada kita, nanti akan saya tunjukkan ketika diminta oleh pengadilan. Kemarin di Surakarta, pengadilan di Solo, ketika mediasi diminta untuk menunjukkan ijazahnya, Bapak pun tidak tunjukkan ijazah. Mediasi itu kan bukan perintah pengadilan yang ingin melihat ijazah Pak Jokowi, tapi pihak sebelah yang ingin mediasi ingin melihat ijazah Pak Jokowi. Bukan. Sekarang Pak Jokowi menyerahkan kok ijazahnya ke Bareskrim, diserahkan kok ke pihak berwajib, diserahkan tuh untuk diteliti, dilapor. Tapi sekarang kan Rismon menuduh ya tidak percaya lapor Polri. Roy Suryo pun begitu, kawan Anda aja pun begitu. Ibu, hey, dipakai. Hey. Kenapa? Seharusnya simpel, Pak. Tidak akan ada kegaduhan, tidak akan ada teman-teman yang dilaporkan apabila Bapak berani untuk menunjukkan di depan publik umum, ini ijazah saya. Silakan cek ijazah saya, asli atau tidak, serahkan kepada ahli-ahlinya. Jadi begitu, siapa Pak. ahlinya Roy Suryo? Rismon. Bapak Prabowo, tolonglah Pak. Bapak turun dalam masalah ini. Kami sudah turun. tidak mau lagi banyak teman-teman kami yang dikriminalisasi. Kriminalisasi, aduh bahasa-bahasa purba, kriminalisasi, pembungkaman, aduh bahasa purba Bu. Basi Bu, bahasa purba begitu Bu, basi. Udah dah, nggak usah ngomong-ngomong kriminalisasi. Aduh, basi. Seperti saya juga salah satu korban waktu itu yang dipenjara juga. Ibu, jadi, ibu udah dipenjara. Mohon Pak Prabowo. Ibu udah dipenjara. Mohon sekali untuk stop kriminalisasi para aktivis, para
anak-anak bangsa yang peduli dengan negeri ini, dan para orang-orang yang seperti Mbak Munut dan yang lain-lain ini, yang insya Allah tidak ada kebencian sesungguhnya dengan Pak Jokowi. Serius kalian, nggak ada kebencian, ha? Serius kalian? Pak Jokowi, ayo. Kami semua adalah warga negara Indonesia dan kami berhak untuk mencari kebenaran dan kami berhak juga untuk mencari keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sepertinya kalau kita lihat kelakuan-kelakuan pembenci ini makin lucu, makin menggelikan setelah mereka dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Polda gitu ya kan. Mulai melempem jadi ayam sayur, mulai bisik-bisik ngomongnya, nggak keras-keras lagi, nggak teriak-teriak lagi. Padahal saya tuh rindu loh dengan teriakan kalian, rindu gitu loh lihat kalian orasi dengan gagah dan beraninya ngata-ngatain Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, apalagi Rizal Padilla. Saya ingat lagi Rizal Padilla, gantung. Sekarang giliran mau masuk penjara ya kan. Kami mencari kebenaran, ini pencarian fakta. Aduh lagu lama. Ya kadang kasihan juga sih lihat mereka, cuma ya itu imbas, itu harga yang harus mereka bayar atas perbuatan dan perilaku mereka selama ini. Aduh, kasihan banget gitu ya kan. Dan kira-kira siapa yang ngasih mereka duit gitu ya kan? Siapa yang mendanai mereka sebenarnya nih? Saya tuh curiga ya mereka ini ya diatur-atur gitu sama orang. Ada bohirnya gitu, ada yang mesan gitu. Karena dulu-dulu waktu setelah Pilpres dia nyewa ballroom ini, nyewa ballroom ini, bisa nyewa ini, banyak duitnya guys. Banyak duit mereka nih loh. Siapa yang danai kira-kira ya? Apakah antek asing? Aduh. Apakah mereka ditugaskan untuk membuat stabilitas politik kita tidak baik? Waduh, ini yang masih jadi pertanyaan besar teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.